Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Nah, kali ini saya akan sharing tentang kapasitor bank. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana menentukan besaran KVAR yang dibutuhkan untuk perbaikan KOSPI. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan stepnya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah apa saja manfaatnya. Walaupun di dalam kesempatan ini saya hanya akan memberikan penjelasan sekilas tentang manfaatnya, karena sudah ada video yang saya buat sebelumnya tentang manfaat perbaikan KOSPI. Nah, langsung saja yang pertama tentang menentukan besaran kafar yang dibutuhkan. Nah, ini saya sudah buat materinya ya, supaya nggak terlalu lama di dalam penyampaiannya. Nah, kondisinya adalah kita misalkan ada suatu industri dengan dia memiliki kapasitas trafo. Ini kondisi tanpa kapasitor bank. Nah, trafo yang dia miliki adalah 1000 kVA. Kemudian KOSPI berdasarkan data bebannya, keseluruhan KOSPI-nya adalah 0,7. Walaupun pada faktanya nanti biasanya secara praktikalnya ini dibuat 0,7 ataupun 0,65 ya. Dan kemudian dengan tegangan fasa kepasannya adalah 400 volt. Nah, dengan KOSPI 0,7 ini kita bisa menghitung nilai daripada sudut V-nya, yaitu 45,57. Nah, secara rumus caranya adalah arkus daripada kosinus V. Arkus daripada kosinus ini hasilnya adalah 45,57 derajat. Nah, kemudian kita menghitung nilai daya reaktifnya. Ini tadi daya semu ya, daya reaktifnya, yang mana rumusnya adalah S daya semu dikali dengan sinus V. V-nya adalah V1, kondisi tanpa cap bank. Nah, maka sehingga daya reaktifnya adalah 1000 kVA dikali 0,714. Nah, sinus V-nya adalah 0,714, sehingga V-nya adalah Q1-nya adalah 714 kVAR. Nah, seperti itu kondisi sebelum dilakukan perbaikan KOSPI. Nah, kemudian juga kalau dihitung secara nilai energi aktifnya ya, bukan energi, daya aktifnya, maka P1 adalah 700 kW. Artinya bahwa dengan daya trafo 1000 kVA bekerja 100%, KOSPI 0,7, daya maksimum yang bisa digunakan adalah 700 kW daya aktifnya. Kemudian kita akan menghitung kondisi setelah dilakukan perbaikan KOSPI-nya. Nah, ekspektasi kita adalah KOSPI-nya adalah 0,9 dengan tentu trafo yang digunakan adalah trafo yang sama, 1000 kVA. KOSPI-nya adalah 0,9, ini yang kita harapkan. Kemudian dengan tegangan yang sama, fasa kepasan 400 volt. Nah, sudut V2-nya adalah sama ya, arkus kosinus dari ini, maka nilainya 25,8 derajat. Nah, berikutnya adalah kita menghitung nilai daya reaktif untuk kondisi ini dengan KOSPI 0,9. Maka daya reaktifnya adalah daya semu dikali sinus V2-nya. Maka daya reaktif sama dengan 1000 kVA ya, dikali dengan 0,435. Nah, berikutnya daya reaktifnya adalah 435 kVAR. Nah, dengan kondisi ini kita bisa membandingkan ya, tanpa kapasitor bank kemudian dengan kapasitor bank nilai daya reaktifnya berbeda. Tanpa kapasitor bank 714 kVAR dan kemudian dengan menggunakan kapasitor bank sehingga KOSPI-nya menjadi 0,9, maka daya reaktifnya lebih kecil, 435 kVAR. Nah, kemudian pada akhirnya adalah berapa QC-nya. QC itu adalah daya reaktif yang dibutuhkan di dalam konteks perbaikan KOSPI ini. Nah, QC-nya adalah Q2 dikurang dengan Q1, sehingga 714 dikurang 324 dan QC-nya ditemukan adalah 278. Nah, itu yang pertama tadi, kita sudah menemukan berapa nilai kafar yang dibutuhkan. Nah, jadi memang di dalam template-nya kapasitor itu ya, ada tertulis dia nilai kafarnya. Kemudian juga ada di sana tertulis template-nya nilai kapasitansinya. Nah, untuk yang contoh, sebagai salah satu contoh
Untuk yang covernya 50 cover, nilai kapasitansinya adalah 3 dikali 308 mikrofarad. Kalau nggak salah itu nilainya. Nah, ini ya nilai KVR yang dibutuhkan. Nah, di dalam penentuan stepnya adalah yang penting kita perhatikan adalah mempertimbangkan ataupun melihat rasio ataupun rating cover yang tersedia di pasar. Nah, di pasar itu tentu ada yang lebih kecil lagi ya. Untuk konteks ini ada yang 12.500 VAR atau 12,5 cover, ada yang kemudian 25, ada yang 50. Nah, untuk ini 278 kVAR kita bisa menggunakan 12 step. Walaupun sebenarnya bisa juga dibuat pilihan 6 step ya, tapi kalau menggunakan 6 step itu terlalu kasar ya, terlalu besar nilai cover yang dikirim nantinya ke jaringan, ke sistem. Nah, sehingga rekomendasinya adalah kita menggunakan 12 step dengan stepnya adalah step pertama adalah 12,5 cover, step kedua sama 12,5 cover, kemudian step berikutnya adalah 25 cover. Sehingga kalau dihitung ya, keseluruhan adalah 275 kVAR. Ini nggak apa-apa. Ini 278 kita buat 275 nggak apa-apa. Walaupun kalau dibuat 300 kVAR juga ya bagus-bagus aja ya. Nah, tapi cukup yang menggunakan 12 step. Dengan step 1 adalah 12,5 kVAR, kemudian step 2-nya sama, tetapi step 3 ke selanjutnya adalah 25 kVAR. Nah, seperti itu penentuan nilai cover dan juga penentuan stepnya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya. Hal yang sudah pasti kelihatan ya, sudah sangat jelas kelihatan, dengan daya trafo yang sama 1000 kVA tanpa kapasitor bank dibandingkan dengan menggunakan kapasitor bank, kondisi ini dia bisa ketika beroperasi 100% di 1000 kVA trafonya, dia hanya bisa melayani beban 700 kW. Tetapi untuk dengan setelah menggunakan kapasitor bank sehingga kospinya menjadi 0,9, maka daya aktif yang bisa dilayani adalah 900 kW. Jadi dia lebih efisien. Nilai besaran beban itu lebih besar yang bisa dia layani. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kelihatan jelas sekali, kalau dia menggunakan ini tanpa kapasitor bank, nilai arus pada kondisi ini sama dengan 1400 sekian. Nilai tepatnya itu adalah 1443. Nah, jadi nilai arusnya 1443 ampere. Nah, untuk kondisi beban 700 kW. Nah, kalau di kondisi ini I2 semisal beban yang dilayani adalah tetap 700 kW, nilai arusnya hanya 1122 ampere. Jadi untuk melayani beban yang sama-sama 700 kW, yang kondisi ini akan muncul nilai arus 1400 ampere. Sementara kondisi setelah perbaikan Kospi, nilai arusnya hanya 1122. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap yang pertama, rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya nilainya adalah rumusnya I kuadrat R. Nah, dia fungsi kuadrat. Sehingga kalau ini dikuadratkan dibanding ini dikuadratkan, wow, besar sekali bedanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rugi tegangan. Nah, ketika jaringan Anda panjang, kemudian beban pada peak load, ini akan sangat berpengaruh. Yang mana rugi tegangannya rumusnya adalah I dikali R. Maka besaran I 1400 dikali dengan resistansinya dibandingkan dengan 1122 dikalikan dengan resistansinya. Tentu rugi tegangan pada kondisi ini akan lebih besar. Oke, nah kemudian berikutnya adalah terkait dengan tagihan KVRH. Tentu dengan kondisi ini pelanggan akan ditagihkan KVRH karena nilai
Kospi-nya di bawah 0,5 atau nilai energi reaktifnya lebih kecil 62% dari energi aktifnya. Nah, kalau yang ini tidak akan ditagihkan energi reaktif ya, karena jumlah energi reaktifnya lebih kecil dari 62% dari jumlah energi aktifnya atau KWH-nya. Nah, seperti itu poin-poin yang saya sampaikan ya. Jadi yang pertama tadi menghitung nilai covernya, yang kedua menentukan stepnya, dan yang ketiga itu manfaat-manfaat dengan melakukan pemasangan kapasitor bank ini sehingga Kospi-nya dapat lebih bagus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan juga pastikan untuk subscribe, like, dan share video ini sehingga teman-teman kita bisa menikmati pembelajaran ini dan memahaminya, dan tentu itu akan bermanfaat untuk pribadinya masing-masing.